Hai sahabat kakak, selamat siang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di acara Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat. Halo semuanya. Ngoceh ini adalah program ngobrol dan diskusi santai melalui Instagram Live dengan sahabat kakak, yaitu penerima manfaat dari program-program Yayasan Kokalbe ataupun juga orang-orang yang telah berkontribusi di bidang pendidikan serta pemberdayaan perempuan. Nah, semoga sesi hari ini ya teman-teman itu bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kita semua. Wah, udah banyak yang gabung. Halo semuanya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak telah bergabung pada Sabtu siang hari ini. Kenalin, saya Koirun Mumpuni akan nemenin teman-teman semua dalam kurang lebih 1 jam ke depan gitu. Nah, kali ini kita akan bahas apa nih? Nah, mungkin udah ada di title-nya juga ya, udah ada di judul IG Live kita. Kita akan bahas tentang rahasia lolos Bestari. Nah, aku nggak bakal sendirian, teman-teman. Aku nggak bakal sendirian, bakal ada 3 narasumber kita dan juga ini salah 3 dari penerima beasiswa Bestari batch 1. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya teman-teman. Kita akan undang dulu nih 3 teman-teman kita ya. Ini masih ada beberapa yang belum gabung. Coba kita panggil satu-satu. Sebentar ya, kita Nah, buat teman-teman yang mungkin beberapa nanti ada pertanyaan ya, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan. Wah, kita udah ada nih beberapa kakak-kakak cantik-cantik yang udah bergabung kita pada siang hari ini. Halo. Halo, aman ya suara aku? Kedengeran ya? Oke deh, jadi tadi aku udah bilang ke teman-teman semua yang udah gabung ke IG Live kita, kalau aku nggak bakal sendirian, bakal ditemenin sama salah 3 dari penerima Bestari, program Bestari, beasiswa untuk anak perempuan Indonesia ya teman-teman. Teman-teman yang bergabung jadi narasumber adalah 3 dari hampir 4.500-an ya orang yang telah mendaftar di program batch pertama ya. Nah, nggak sabar nih ya, pasti pengen dengar cerita-cerita mereka, gimana cara mereka bisa lolos ya kan, dan lain-lain. Tapi mungkin di sini juga masih banyak yang bingung nih tentang apa sih itu Bestari. Jadi boleh ya aku kasih sedikit informasi mengenai Bestari itu apa. Nah, Bestari itu tadi aku udah sempat bilang beasiswa untuk anak perempuan Indonesia. Jadi ini adalah program pendidikan yang diinisiasi atas kolaborasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yayasan Kokalbe, dan juga UNFPA Indonesia. Jadi program beasiswa ini khusus untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke lebih yang tinggi, yaitu D3, D4, ataupun S1. Ya, dan tujuannya itu untuk menciptakan agen perubahan yang bisa menyuarakan hak perempuan serta juga bisa menyuarakan hak perempuan di bidang pendidikan khususnya dan juga di kesehatan reproduksi. Nah, kita nggak mau cuma aku doang kan yang itu, jadi kita bakal kenalan dulu nih ya sama kakak-kakak yang udah bergabung di sini. Boleh nih kenalan dulu. Tadi aku udah sempat jelasin kalau kita ada Shalom, Gloria, dan Amanda udah bergabung. Boleh dong kita kenalan. Mungkin dari Shalom dulu yang tadi masuk duluan. Halo. Boleh Halo. nggak kenalan dulu? Dari mana asalnya? Kuliahnya di mana? Shalom, silahkan. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salom Gabriela Immanuel. Saya berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Tapi saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman, tepatnya pada Fakultas Hukum, dan saya baru semester 1. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, salam kenal. Shalom. Jadi baru lulus SMA, terus langsung apply ke program Bestari ya?
Iya, benar banget, Kak. Oke, siap. Oke, kalau tadi di Indonesia bagian tengah, kita lanjut yuk ke Indonesia bagian timur dulu kali ya. Halo, Gloria, apa kabar? Baik-baik, Kak. Boleh dong, Eh, Gloria, kenalan dulu. oh ya, halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Gloria Bintarian Mayor, biasa dipanggil Gloria. Asal saya dari Jayapura, dari Papua, tapi sekarang domisilinya di Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa. Sedang menempuh perkuliahan S1, ini jurusan Teknik Sipil. Sekarang saya masih semester 1, jadi masih mahasiswa baru. Gitu, Kak. Oke, salam kenal. Jadi Gloria ini asal Jayapura, terus habis itu kuliahnya di Universitas Hasanuddin ya? Iya, Kak. Betul. Ya, Oke, kalau gitu. Oke, dari timur kita pergi ke barat yuk. Halo, Amanda, apa kabar? Alhamdulillah baik, mana kabarnya? Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk izin kenalan ya Kak dan teman-teman semua yang hadir di live ini. Kenalin semuanya, namaku Amanda Kaputri, biasa dipanggil Manda. Dan sekarang Manda sedang berkuliah di jurusan psikologi Universitas Jambi. Dan Manda sekarang udah semester 3 nih. Nah, untuk itu salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal. Oke, jadi kita ada yang baru fresh banget lulus SMA 2 orang, terus juga ada yang sudah semester lanjut ya. Sekarang berarti kemarin itu masuk ya coba Bestari pas lagi semester 2 ya. Iya benar banget Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan buat ketiganya nih. Mungkin dari mungkin awal ya kita pemanasan dulu. Sebelum nih belum banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Langsung aja tulis di kolom komen ataupun juga di kolom pertanyaan. Jadi nanti kita bisa jawab. Oke, bareng-bareng. Oke, boleh nggak ceritain dulu nih mungkin dari Manda dulu tadi karena Manda kan dapat informasi pertama kali informasi Bestari itu dari mana? Terus juga kenapa sih pengen coba apply program beasiswa ini? Oke, baik Kak, sebelumnya izin menjawab ya. Nah, Manda, pertama kali dapat info Bestari ini dari TikTok. Nah, jadi waktu itu ini lagi nunggu kelas gitu kan. Udah buka-buka TikTok, scroll-scroll, terus ada salah satu akun nyebarin kalau sekarang tuh lagi ada beasiswa namanya Bestari. Di mana beasiswa ini buat khusus cewek-cewek se-Indonesia gitu kan. Nah, Manda sedang gabut dan mungkin otaknya sedang lancar kan. Jadi mungkin langsung buka link pendaftaran Bestari itu dan wah kayaknya bisa nih udah langsung jawab gitu kan. Isi deh formsnya dan kemudian udah selesai mumpung saat itu juga lagi lowong kan lagi nunggu kelas. Udah deh daftar dan alhamdulillahnya saat itu lulus berkas dan kenapa Manda tertarik untuk daftar Bestari ini justru karena pada saat itu jelas kita semua daftar beasiswa kan untuk membantu kita menunjang pendidikan kuliah kita kan ya dan visi misi dari Bestari ini setelah Manda baca kertas PDF untuk penjelasan beasiswanya itu tuh sangat sesuai dengan keresahan Manda selama ini di mana dia mendukung perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya juga memperjuangkan kehidupan perempuan yang lebih baik lagi. Jadi mendaftar di Bestari. Gitu. Oke, jadi ini ya apa namanya lihatnya emang bener-bener Gen Z banget ya, lihatnya di TikTok. Jadi dapat informasinya dapat di TikTok, terus dicoba karena apa nilai-nilai yang di beasiswa ya itu sama kayak nilai-nilai yang Manda juga apa punya gitu ya miliki. Oke, makasih Manda. Kalau Gloria gimana nih? Pertama dapat info dari mana? Terus kenapa awalnya pengen coba? Oh iya Kak, kalau dapat info pertama sih dari Instagram sih, jadi lagi scroll Instagram. Sebenarnya dari awal lulus SNBP ya Kak, lulus SNBP itu kan udah mau cari info-info beasiswa soalnya kan kuliahnya di luar, jadi secara finansial itu butuh beban yang lebih dari jadi kalau dari orang tua sih
butuh beban yang biaya lebih lagi gitu Kak. Jadi semenjak lulus SNBP tuh aku langsung cari-cari informasi beasiswa. Jadi follow akun-akun yang update tentang informasi beasiswa. Jadi waktu itu lagi nganggur Kak, lagi nganggur-nganggur, lagi scroll-scroll IG, terus dapat informasi tentang beasiswa Bestari dan persyaratannya sesuai dengan yang sesuai dengan dengan ketentuan yang saya punya ya kan Kak. Jadi langsung apply deh Kak, tapi nggak hari itu juga sih, kayak 2 hari gitu terus aku apply gitu Kak. Oke, dan ini ya, maksudnya memang kalau misalnya mempersiapkan formulir-formulir pendaftaran apalagi untuk beasiswa, ada beberapa banyak ya dokumennya, jadi kadang-kadang nggak bisa hari itu gitu kan, jadi harus dicicil ya, waktu itu nyicilnya, wah kita ini tiba-tiba keluar, mungkin karena sinyal, tapi nanti mungkin nanti Shalom bisa gabung lagi ya. Iya, terus gimana? Untuk pendaftarannya sendiri susah nggak, Glor? Iya. Kalau dari aku sih Kak, berkas-berkasnya tuh bertahap ya. Jadi kayak aku daftarnya kayak 1 semingguan gitu buat nyiapin berkas-berkasnya. Kemudian juga kan kalau di proses administrasinya tuh kan ada beberapa pertanyaan. Jadi aku siapin juga tuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, aku siapin semua, aku buatin list-listnya. Terus kalau udah lengkap semua berkasnya, baru aku sekalian langsung upload semua berkasnya. Jadi satu kali semua gitu Kak. Oke. Jadi prosesnya tuh sebenarnya gampang sekali Kak sih Kak. Ya. Oke. Kalau Manda waktu itu ada pas pendaftaran gimana tuh syarat-syaratnya, terus habis itu susah nggak sih menurut Manda? Oke Kak, terima kasih. Dan untuk waktu itu beneran waktu itu Manda lancar-lancar aja sebenarnya. Karena kan waktu itu Manda ketemu tuh langsung buka link dan kan ada formsnya untuk ngisi kelengkapan diri sendiri, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kan. Nah waktu itu Manda sejujurnya lancar-lancar aja ngisinya, dan untuk pemberkasan kayak data diri, KTP dan sebagainya itu kebetulan udah ada tuh di device Manda saat itu, sehingga memang untuk teman-teman yang lain nih mungkin tipsnya siapin dulu berkas-berkas pribadi yang penting, dan itu bisa mempermudah kita untuk submit berkas pemberkasan pendaftaran nanti. Jadi semuanya bakal lebih lancar gitu. Oke. Jadi menurut teman-teman sebenarnya kalau pendaftaran apalagi administrasi berkas ya, ini juga buat teman-teman yang lagi nonton, itu tuh kayak hitam putih ya teman-teman ya. Yang penting sebenarnya dalam pemberkasan yang pertama apalagi pendaftaran, teman-teman itu memenuhi semua persyaratan dan juga data-data yang teman-teman masukin tuh sama sesuai dengan dokumen yang teman-teman juga upload ya. Jadi contohnya misalnya teman-teman nanti kan di sana ditanya tuh karena nilainya kan misalnya untuk SMA, di sini kan Gloria SMA ya waktu itu tuh nilainya harus di atas 80, bener nggak per semesternya ya, pokoknya nilainya nilai raportnya di atas 80, terus juga kalau misalnya Manda IP-nya itu harus di atas 3,00, betul ya Manda ya. Jadi salah satu dokumen yang teman-teman harus siapkan itu adalah raport dan juga bukti IPS atau IP semester 1, waktu itu 1 dan 2 ya, yang mungkin tapi teman-teman yang kalau belum keluar pada saat itu biasanya juga di IPS semester 1-nya aja yang yang di-upload duluan. Jadi yang penting sesuai sama, jadi ketika disuruh upload atau unggah kartu keluarga, KTP, foto gitu, semuanya tuh sesuai. Jangan, soalnya aku kebetulan saya sendiri kan yang ngecek beberapa gitu. Itu tuh kadang-kadang suka uploadnya harus ke kakak, tapi yang masuk bukan kartu keluarga gitu. Nah, jadinya kalau udah seperti itu, kitanya juga sebagai yang ngecek-ngecek, jadinya udah nilainya udah pasti udah lebih kurang gitu, karena benar-benar teman-teman pokoknya nanti yang mau apply untuk batch kedua benar-benar sama kayak Gloria dan juga Amanda, harus disiapin aja gitu dokumen-dokumennya yang benar, dan unggahnya juga harus sesuai kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari pendaftaran persyaratan nggak terlalu ribet ya, Gloria, apalagi Gloria waktu itu SMA kan ya? Iya, betul.
Oke, jadi benar-benar mudah banget. Jadi semoga nanti di batch 2 lebih banyak lagi nih yang apply ya. Gitu. Nanti mungkin Gloria juga Gloria sama Amanda bisa kasih tahu teman-teman yang lainnya juga gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi udah tahapan pertama adalah administrasi, ya kan? Untuk tahapan pertama adalah administrasi. Terus tahapan kedua kalau boleh tahu waktu itu apa? Boleh Gloria dulu. Nah, untuk tahapan kedua itu ada seleksi akademik. Jadi ada seleksi pertama tuh ada seleksi TPA, kemudian ada seleksi penulisan esai. Untuk TPA dulu ya. Untuk TPA sendiri sebenarnya di modul yang dikirimkan dari besar udah ada ya kan di website. Itu udah diinformasikan tentang seleksi TPA, jumlah soalnya itu berapa, kemudian waktu pengerjaannya itu berapa, kemudian materi yang materi dari soal-soal TPA itu apa aja. Sebenarnya udah diinformasikan, udah jelas banget sih Kak. Jadi kalau untuk waktu itu seleksi sih 90 menit Kak. Jadi 90 menit, kemudian 30 soal. Jadi sebenarnya nggak banyak banget sih Kak. Cuma 30 soal, terus 90 menit. Jadi bisa dikerjakan dengan baik gitu Kak. Kemudian untuk penulisan esai sendiri itu lebih sulit sih menurut saya Kak. Soalnya saya nggak pernah bikin esai kan. Cuman saya kan pernah ikut debat di sekolah. Jadi kalau untuk pengembangan kayak tanggapan-tanggapan gitu Kak, itu lumayan terbantu banget sih Kak. Jadi kalau penulisan esai menurut saya sih Kak, yang harus kita tahu kalau esai besar ini kan lebih ke personal ya, jadi ke hal-hal personal seperti harapan kamu ketika mendapat beasiswa bestari atau tidak, visi dan misi kamu seperti begitu Kak. Kemudian juga untuk penulisan esai sebenarnya diberikan ini yang bikin saya kaget sih Kak. Jadi diberikan kayak contoh kasus gitu. Jadi contoh kasus itu kita harus kasih tanggapan kita gitu Kak. Jadi tanggapannya tuh terkait masalah seperti ini, menurut kamu langkah yang harus kamu lakukan itu seperti bagaimana. Jadi kalau penulisan esai itu lebih ke tanggapan-tanggapan gitu, tanggapan dari kita. Kemudian hal-hal personal seperti bagaimana kita mengenal diri kita gitu Kak. Jadi kemudian juga lebih ke personal seperti kelebihan dan kekurangan kita, seperti itu Kak. Iya, oke. Jadi tahap kedua tadi udah yang gue sebutin sama Gloria. Kalau kita di tahap kedua itu ada tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademiknya tadi udah yang pilihan ganda dan apa namanya pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan yang udah dikasih tahu gitu kan, bahwa itu tuh berisi tentang ilmu pengetahuan gitu kan, matematika, pokoknya dasar banget sih teman-teman, dan itu tuh bisa dikerjain sama anak SMA maupun juga lanjutan gitu. Bahasanya juga ada, jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, beberapa pertanyaan aja gitu kan. Nah, dan juga tadi Gloria udah sebutin kalau ada penulisan esai habis itu. Nah, untuk batch kedua kali ini ya, kan kalau kemarin Amanda juga udah ngerasain gitu kan, itu di minggu ini ngerjain tes potensi akademik dulu, nanti kalau udah lulus baru ngerjain esai gitu kan. Jadi ada 3 rangkaian gitu. Nah, tapi untuk sekarang itu tuh dijadiin satu teman-teman untuk batch kedua. Jadi teman-teman akan melaksanakan akademik gitu, pilihan ganda, habis pilihan ganda langsung esai, tulis esai gitu. Nah, sebenarnya nggak susah-susah banget ya, nggak tahu sih nanti. Tapi mungkin untuk beberapa orang baru pertama, yang tadi sebut Gloria juga disebutin baru pertama. Nah, kalau Manda sendiri pengalamannya gimana waktu pas akademik dan juga penulisan esai? Oke, untuk pengalaman Manda selama TPA dan pengerjaan esai, sempat ada suatu kejadian sih Kak waktu TPA. Jadi waktu TPA itu kebetulan nggak ada kuota dan pengerjaannya itu kan mulai sekitar jam 9 itu kan ya. Sayangnya jadi nggak ada sinyal sama sekali Kak. Dan mati sinyal nggak ada. Manda panik dong. Gimana caranya nge-submit? Jadi mau nggak mau itu baru pengerjaan sekitar 30 menit dan untungnya pada saat itu soal ganda dan Manda udah selesai ngerjain semua soalnya, cuman lagi ngecek doang kan gitu. Dan mau nggak mau karena nggak ada sinyal dan Manda takut itu bakal ke distract gitu kan. Jadi Manda submit aja TPA.
Dan alhamdulillahnya lolos lagi nih TPA, lanjutlah ke esai, dan untungnya waktu seksi pengerjaan esai itu aman, lancar, terkendali. Dan eh, waktu esai sih kan pertama kita disuruh jelasin tentang diri nih teman-teman. Nah itu ya saya karena Manda udah lanjutan dan Manda jurusan psikologi, jadi pernah nih dapat tugas untuk menjelaskan diri sendiri gitu kan. Jadi karena ada wine dari pengerjaan tugas tersebut, Manda tinggal ingat-ingat, oh sepertinya ini yang harus dijelaskan dalam mendeskripsikan diri sendiri gitu kan. Kemudian selanjutnya ada beberapa soal kasus nih waktu itu yang Manda ingatkan untuk esai. Nah, 2 soal kasus itu, teman-teman, Manda menjawab sesuai dengan apa yang Manda yakini gitu. Yang penting kita yakin, kita itu bisa menjelaskan poin-poin jawaban kita itu secara terperinci gitu loh. Jadi bayangkan aja waktu kita menjawab itu adalah kita sebagai orang yang mengkoreksi esai kita. Kira-kira orang yang mengoreksi esai kita bakal ngerti nggak apa yang bakal kita jelasin atas pertanyaan tersebut gitu. Jadi tentunya waktu selama kurang lebih 1 jam atau 100 menit gitu, itu cukup banget untuk Manda mengerjakan, dan waktunya sangat cukup, dan akhirnya bisa Manda menjadi worthy. Ya, jadi memang sebenarnya kalau untuk esai sendiri ya teman-teman semua, seperti yang udah diinin, kalau dari pengalaman ngisinya itu tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya straightforward ya, jadi kayak sangat udah jelas gitu pertanyaannya. Dan juga tadi juga sempat Gloria udah bilang bahwa ada studi kasus juga gitu kan, ada kasus. Terus sebenarnya apa sih yang kita pengen dapetin di sini? Kita tuh pengen banget sebenarnya dalam pertanyaan esai itu adalah kita pengen mahamin gitu pola pikirnya teman-teman yang ngedaftar tuh seperti apa sih gitu. Terus kita juga bisa ngeidentifikasi dalam situ komitmennya teman-teman seperti apa gitu kan. Karena tadi juga disebutkan sama Gloria dan juga Amanda kalau misalnya ada pertanyaan tentang pengenalan diri gitu kan. Nah, itu di situ tuh kita bisa lihat dari jawaban-jawabannya teman-teman gitu kan. Terus kita juga pengen banget nih apa sih potensi mereka gitu. Di situ tuh kelihatan gitu kan. Oh, ada nggak sih jiwa kepemimpinannya? Terus gimana sih mereka tuh kalau misalnya dikasih studi kasus sebuah masalah, dia tuh bisa mecahin nggak sih masalahnya gitu. Pola pikirnya seperti apa. Jadi itu sih sebenarnya tadi udah disebut dibilangin gitu kan sama Gloria dan juga Manda. Itu tuh ya memang pas lagi apa namanya, pas lagi jawabnya jujur gitu kan, jawabnya jujur pelan-pelan karena waktunya tuh bener-bener banyak teman-teman gitu, dan semuanya tuh dilakukan secara online gitu. Jadi misalnya jadi bisa banget teman-teman, yang penting teman-teman itu sesuai dengan persyaratan juga, bahwa salah satu persyaratan dari penulisan esai itu hurufnya, masih ingat nggak? Bukan huruf, sorry, kata. Masih ingat nggak berapa kata, Manda, Gloria, waktu itu? 1.500 gitu gak sih Kak? Banyak banget 1.500 kalau kata. Kita tuh sebenarnya karena pertanyaannya banyak, pertemuan banyak, jadi penulisan esainya itu sebenarnya 4 soal kan, dan pada saat kalau misalnya kalau untuk pas batch pertama sih kita cuma 4 soal juga ding. Nah sekarang ini kita juga 4 soal teman-teman di batch kedua, dan itu tuh 350 kata, jadi bukan huruf ya, 350 kata. Teman-teman harus coba menuangkan pikirannya teman-teman gitu, menjawab pertanyaannya dengan sungguh-sungguh gitu, dan juga dengan apa namanya yang disediakan gitu, 350 kata gitu. Jadi banyak banget nih yang gagal. Aku kasih ini juga, yang banyak yang gagal tuh cuma nulis. Sayang banget gak sih kalau misalnya ditanyain apa sih kekurangan dan kelebihan kamu, atau apa pertanyaan seperti itulah tentang diri, itu cuma nulis 15 kata, 20 kata. Amat susah kan? Loh, kita kan pengen kenalin diri kamu. Jadi itu sebuah kesempatan ya buat teman-teman semua di sini untuk bisa ngasih tahu gitu potensi dirinya teman-teman ke kita gitu, sebagai nanti yang menyelenggarakan program beasiswa ini kayak gitu. Nah terus habis itu dari proses pendaftaran, terus habis itu juga tes tersebut itu tuh lumayan lama atau gimana sih Amanda waktu itu, kalau dari pengalamannya kamu? Waktu itu menurut Manda ya Kak, waktunya Manda enaknya cukup yang kalau bisa selesai langsung gitu.
Jadi menurut Manda waktunya agak kepanjangan Kak gapnya. Karena seingat Manda gap waktu itu tuh sekitar 1 atau 2 minggu gitu kan dari masing-masing tes. Dan menurut Manda waktu agak terlalu lama persiapannya sehingga itu kan sekitar 1 bulanan kita selama tes dari administrasi sampai wawancara dan itu untuk teman-teman kadang kayak kok lama banget ya gitu. Ini bener nggak hari apa gitu jadi agak overthinking dikit. Cuman kalau misalnya menurut Manda itu sangat cukup dan untuk beberapa kali kadang kelupaan karena Manda sambil kuliah juga kan gitu Kak. Jadi gitu. Kalau Gloria gimana waktu itu? Agak deg-degan nggak nunggu dari satu tes ke tes yang lain gitu? Lulus nggak ya gitu? Gimana waktu itu? Deg-degan sih Kak, soalnya kan kalau dari tes CPA tuh sebenarnya aku kayak ngerjain kayak soal-soal TBK sebenarnya kayak takut banget soalnya bakal susah. Kalau sebenarnya nggak susah banget sih Kak. Jadi secara seminggu itu tuh aku kayak mulai kayak untuk KPA-nya aku kayak kerjain soal-soal TBK dan lain sebagainya gitu sih Kak. Tapi kalau untuk yang esai itu lebih greget sih Kak, soalnya kayak soalnya nggak pernah kan sebelumnya gitu Kak. Jadi aku kan udah list ya kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bakal muncul. Jadi sepanjang seminggu itu aku list semua pertanyaan yang bakal muncul, terus aku kembangin argumen aku kayak gitu sih Kak. Oh wow, senang banget dengerin ya, persiapannya luar biasa. Jadi benar-benar coba kerjain soal, terus juga coba nulis-nulis juga ya. Jadi nanti pada saat pertanyaannya nanti itu apa, jadinya udah lebih mudah gitu ya. Apa namanya, Gloria. Oke. Wow, kita ada Shalom. Hai Shalom. Internetnya gimana di sana? Apakah oke? Agak freeze ya di aku. Di teman-teman juga ya. Nanti deh kalau misalnya udah Shalom udah internetnya udah ini, kita bisa ngobrol juga sama Shalom. Oke. Nih teman-teman yang lain ada yang mau tanya-tanya nggak nih tentang sama penerima manfaat dari program yayasan dari Bestari kah? Belum ada pertanyaan, tapi nanti kita bisa lanjut ya. Oke. Nah, terus habis itu dari seleksi esai, terus adalah seleksi wawancara, ya kan? Aku nggak tahu nih, aku lupa. Kayaknya kalau kalian diwawancara waktu itu sama aku apa bukan? Iya Kak, iya. Oh iya ya, dua-duanya iya ya. Oh oke. Nah waktu itu gimana? Mungkin Amanda dulu boleh ceritain nggak? Waktu itu kan kebetulan kita memang banyak banget yang diwawancara ya, sekitar waktu itu kalau nggak salah yang masuk ke tahapan wawancara itu ada 315-an orang gitu. Nah, waktu itu persiapannya apa aja nih Manda untuk wawancara? Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk persiapan Manda selama wawancara, itu kan kita waktu itu lagi puasa ya, seingat Manda, dan persiapan pasca pengumuman kelulusan untuk esai sama konfirmasi jadwal kita wawancara kan belum tahu tuh, cuman udah dikasih timeline bakal wawancaranya. Nah, selama timeline itu, Bunda berusaha nyari nih di TikTok atau nyari di Twitter gitu kan, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya keluar kalau sesi wawancara beasiswa gitu kan. Nah, dari situ kita ngomong sama diri sendiri depan kaca gitu kan. That's good. Kita bakal jawabnya gimana gitu ya. Terus Meli coba buka buku panduan Bestari lagi gitu. Apa sih di buku sebenarnya yang dijelasin apa aja, meriwan lagi kan memori apa aja gitu. Tujuannya hari ini, kemudian kira-kira apa sih yang dibutuhin sama Bestari, kemudian sesuai nggak ya sama pandangan sama visi misi Manda, apa yang kira-kira menjadi satu benang merah nih antara diri Manda sama Bestari dan Yayasan Kokalbe gitu kan. Kemudian untuk itu ya Manda coba latihan kira-kira kalau misalnya pertanyaannya A, apa yang bakal Manda jawab, terus Manda coba cek potensi diri lagi kayak apa yang bisa Manda jual dari diri Manda sehingga Bestari bisa yakin untuk memilih Manda sebagai penerima manfaat dari beasiswa ini gitu. Oke, jadi waktu itu kalau Manda inget nggak waktu itu Manda di wawancaranya kapan? Nggak inget ya? Hari apa gitu?
7 7 April. Oh, itu oke, masih ingat. Oke, kalau gitu. Ya, jadi banyak banget ya persiapannya, apalagi kan ini apa kesempatan yang nggak semua orang dapetin. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah sampai wawancara, berarti itu kan kesempatan yang luar biasa. Jadi makanya memang harus ada beberapa persiapan yang tadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh persiapannya Manda. Tapi kita pergi dulu ke Gloria. Gimana waktu itu Gloria ininya apa namanya persiapannya? Kalau dari aku sendiri sih Kak, aku cari lah kayak list-list pertanyaan dari beasiswa. Aku cari list-list pertanyaan beasiswa dari kayak misalnya beasiswa dari universitas. Biasa kan mereka kasih list-list pertanyaan yang kayak yang mau dikasih gitu Kak. Jadi aku cari list-list pertanyaan, terus aku jawab sendiri semua pertanyaan kayak misalnya pertanyaan tentang kayak seperti esai sih Kak. Jadi kayak kelemahan sama kelebihan dan kelemahan kamu, terus ceritakan tentang diri saya sendiri sih. Aku ingat banget soalnya pertanyaan pertama itu tentang menceritakan tentang diri kamu. Jadi sebenarnya aku udah list semua. Jadi pas wawancara tuh kayak langsung ingat gitu Kak, gitu. Selanjutnya juga ya selanjutnya juga aku cari-cari informasi tentang tentang informasi tentang UNFPA, juga Kemen PPA, program-program apa yang ada, kemudian visi dan misi dari Yayasan Polkabel sendiri sih, kayak Kak Manda bilang sendiri tadi kayak aku tarik benang merah ya, jadi kontribusi apa yang aku berikan kepada jika aku menerima beasiswa Bestari ini Kak, gitu sih Kak. Setuju banget nih sama Manda tadi juga udah sempat bilang, terus juga Gloria bilang lagi kalau misalnya teman-teman apalagi udah diwawancara, teman-teman harus lebih cari tahu lagi nih tentang beasiswanya itu tuh tadi apa sih visinya gitu, misinya, tujuannya apa sih gitu kan. Diperdalam lagi, terus habis itu juga organisasinya yang pemberi beasiswa tuh siapa aja sih gitu kan. Jadi bisa lebih mengenal. Jadinya jadi enak nanti pada saat tanya jawab gitu, teman-teman juga jadinya bisa tahu arahnya kemana gitu kan. Mau nanya nih, ini pertama kalinya nggak buat Manda sama Gloria buat daftar beasiswa? Manda pertama atau udah beberapa kali sebelumnya? Ini pertama kali Manda bisa sampai ke tahap wawancara. Oh oke. Boleh nggak ceritain kalau dulu jadinya sampai tahapan apa? Ya, terima kasih. Kalau sebelumnya biasanya Manda tuh udah mentok sampai itu tahapan administrasi aja, karena selanjutnya biasanya kalau nggak esai langsung wawancara gitu kan. Nah biasanya tuh start di administratif aja gitu, dan baru di Bestari ini bisa lanjut ke TPA, bisa lanjut ke wawancara. Jadi waktu selama tesnya Manda lebih kayak semangat, wah ini harus dapet nih gitu, harus bisa kasih yang terbaik. Nah baru ini kali kan jatuhnya Manda pernah ikut sampai TPA, sampai tahap-tahap selanjutnya, jadi harus bisa. Wah, luar biasa ya. Pokoknya pantang menyerah. Jadi teman-teman di sini kan kesempatan, apalagi beasiswa banyak ya yang sekarang-sekarang ini informasinya juga semakin banyak gitu, kesempatan-kesempatan. Jadi nggak hanya satu gitu kan. Senang banget tapi Mandep jadi bisa bergabung dan diterima di program Bestari ini. Nah kalau Gloria gimana? Pertama kali kah? Karena Gloria waktu itu SMA kan gitu. Iya Kak. Kalau dari aku sih aku pertama kali dapat beasiswa dan itu beasiswa Bestari. Jadi kayak pertama kali dapat beasiswa, dapat infonya, terus sekalian langsung lulus semua seleksi, kayak puji Tuhan banget sih Kak, dari seleksi dari administrasi, kemudian seleksi TPA, SI sampai wawancara. Puji Tuhan banget sih Kak. Iya, luar biasa banget, senang banget. Dan teman-teman semua jadi yang baru lulus SMA atau lagi di kelas 3 gitu kan, pokoknya bisa apply teman-teman, bisa daftar pokoknya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan sama ini, karena sebenarnya secara permintaan dari secara dokumen, administratif dan lain-lain itu sangat sudah dimudahkan gitu kan. Jadi teman-teman bisa lebih persiapan lagi nanti di akademik dan juga wawancara. Oke. Nah, waktu itu berapa lama sih kamu wawancaranya kira-kira? Manda berapa lama waktu itu?
Waktu durasi wawancaranya ya Kak? Mm-mm. Waktu durasi wawancaranya itu sekitar kurang lebih 20 menit kita Kak, dari jam 9 sampai jam 9.27 gitu seingat Manda tuh. Mhm. Ya kira-kira 30 menitan ya, 30. Ada beberapa tergantung dari kasusnya, tapi kalau misal udah, oh ini kayak serak banget nih kita ya, sama penerima manfaatnya nih, sama calonnya, kok kayaknya dia bisa jawabannya dari ininya kok enak gitu kan. Jadi kita langsung kayak, oh ya udah ya. Kalau Gloria waktu itu berapa lama? Gloria berapa lama? Berapa menit? Sama sih Kak, kayak 30 menit. 30 menit. Cuman karena waktu itu kayak jam 10 deh, soalnya jam 11 kalau nggak salah. Soalnya waktu WT ya kan, Kak. Jadi Mhm. 30 menit itu aku udah kayak di depan komputer tuh kayak 30 menit sebelumnya tuh kayak udah siap-siap, udah kayak Hmm. kayak lihat-lihat list dari pertanyaan yang aku buat sebelumnya. Jadi pas 30 menit itu ya aku jawab dari yang aku ketahui gitu kan, tentang diri aku, tentang uh, dari pertanyaan dari wawancara sebenarnya sih sama kayak esai gitu sih Kak. Jadi tentang Hmm. diri aku sendiri gitu. Oke, oke, oke. Jadi sekitar segituan ya. Tapi memang kadang-kadang nunggu ya, karena ada beberapa misalnya calon yang nggak, apalagi karena online juga ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang teman-teman memang harus standby dari sebelum jadwal, karena kadang-kadang lebih cepat atau lebih lama gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi teman-teman di batch pertama itu kita sempat juga melakukan offline ya, offline wawancara di provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu itu tim kami gitu pergi ke Nusa Tenggara Barat untuk melakukan offline wawancara. Jadi memang apalagi nanti di batch 2 juga ada beberapa yang dilakukan secara hybrid gitu, ada yang di online dan juga ada yang offline gitu. Nah, kita nggak terasa nih udah hampir 40 menit loh ngobrolnya, seru banget. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga udah dapat beberapa informasi yang bermanfaat buat mencoba nanti program Bestari. Nah, tapi kalau ini boleh nggak share sedikit dari awal gitu? Maksudnya share sedikit, mungkin tiga tips utama. Manda 3 tips, Gloria juga 3 tips, 3 tips utama. Dari proses pertama sih, sebenarnya kalau apply Bestari itu tipsnya apa sih? Pak Manda dulu boleh. Oke, terima kasih Kak. Dan tips dari mana nih? Pertama, kita tuh harus yakin apa yang kita jawab, gimana kita yakin semua seleksi yang kita harus yakin. Kemudian kedua, kita harus kenalin diri kita dulu. Kenalin diri kita, apa yang kita mau kasih, apa yang kita mau berikan kepada yayasan, apa yang kita mau berikan kepada Bestari, dan kemudian yang ketiga ini sebenarnya bingung sih, beda apa, karena kayaknya dua itu udah mencakup seluruhnya. Tapi kalau mau dibilang tiga, apa ya? Benda sarankan kepada teman-teman sekalian untuk lebih banyak eksplorasi gitu. Apa masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini? Karena ini kan khusus untuk kita cewek-cewek nih. Nah, boleh nih teman-teman cari sebenarnya apa yang menjadi permasalahan perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, sehingga muncul program Bestari yang ditujukan hanya untuk perempuan di Indonesia. Nah, itu kita harus lebih banyak bereksplorasi. Jadi, kesimpulannya 3 tips utama kita adalah: pertama, yakin; kedua, kenali diri sendiri; ketiga, perbanyak eksplorasi sehingga kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Salah satunya program ini gitu, teman-teman. Terima kasih Kak. Oke. Nah, menarik banget, thank you Manda. Tentang mengenali diri gitu kan. Ada Shalom nggak sih di sini? Hai Shalom, maaf di ini aku nggak kelihatan. Di kalian kelihatan nggak Shalom? Iya Tadi Kak ada kan Shalom di apa namanya? Ada, Ya, karena tadi di HP aku cuma kita bertiga, nggak ada Shalom. Coba ya, aku lagi accept juga, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nanti Shalom bisa bergabung gitu kan.
sorry, tadi Manda bilang mengenali diri. Nah, ini penting banget teman-teman, tentang pengenalan diri gitu kan, tentang mengenal diri. Sebenarnya teman-teman tuh uh, kesukaannya apa sih gitu kan? Pengen pengen menggali pengen pengen belajar apa gitu kan di kampusnya nanti gitu. Nah, setelah belajar teman-teman ingin berkontribusi apa sih? Bukan untuk di program, maksudnya bukan untuk yayasan aja gitu, tapi lebih ke komunitasnya teman-teman tuh seperti apa gitu, apa yang teman-teman pengen pengen lakukan. Nah, itu mungkin salah satu highlight yang penting banget. Makasih Manda udah di highlight bahwa mengenali diri itu penting gitu. Nah, kalau Gloria gimana? So, tips dari aku sih Kak, pertama tuh mantapkan tujuan sih Kak. Soalnya kan meskipun tadi dibilang kalau proses seleksinya itu kayak nggak susah amat, tapi kalau kita nggak mantapkan tujuan, misalnya kayak kita nggak kasih effort yang lebih gitu kan, misalnya untuk kayak misalnya proses kayak esai kan gitu harus persiapan gitu dulu Kak. Persiapan kayak lulus pertanyaan, jadi kalau dari aku sih kita harus menetapkan tujuan. Jadi kalau aku sih kan mau lanjut kuliahnya tuh di luar. Jadi aku Oke, harus dapat mohon beasiswa maaf. besar ini Halo. Kak gitu. Oh, ada. Halo, Shalom. Oke, mohon maaf banget Tapi ya teman-teman semua. halo, halo. Tapi aku tuh Shalom nggak ada. Makanya aku tadi diem aja. Sorry. Di tempat kalian ada nggak Gloria sama Manda? Ada Kak, ada. Ada ya? Oke, udah deh kalau gitu aku di sini soal aku nggak bisa lihat. Tapi kita terusin dulu ya dari nanti habis itu baru ke Shalom. Sorry tadi Gloria gimana? Dilanjutkan karena kamu tadi mau perginya keluar dari daerah Oh ya, kampus. jadi kan mau menetapkan tujuan. Jadi aku kan mau kuliah di luar. Jadi aku mau kuliah di luar, maka kalau dari tadi bilang kan beban finansial. Jadi aku udah menetapkan tujuan, aku harus dapat beasiswa. Jadi kalau awal mau mengikuti beasiswa Bestari, aku harus lulus beasiswa ini. Itu tujuan aku. Jadi aku harus mendapatkan tujuan. Kemudian untuk untuk tips kedua sih, seperti yang tadi Kamanda bilang, itu harus kenali diri sendiri sih Kak. Mhm. Soalnya dari sepanjang tes beasiswa Bestari itu sebenarnya lebih ke pengenalan diri. Jadi apa yang kita ketahui tentang diri kita, kemudian kelemahan, kelebihan, kemudian juga uh, kayak dari program studi yang kita ambil itu kontribusi apa yang akan kita berikan, baik mungkin bagi universitas kita sendiri maupun juga bagi daerah kita, daerah asal kita. Untuk tips yang ketiga sih Kak, untuk lebih teman-teman boleh lebih perhatikan lagi sih kayak update informasi dari beasiswa Bestari, kayak dari sering ngecek email gitu sih Kak, cek email, cek dari yang Yayasan KB update info apa di Instagram. Jadi kalau aku sih itu sih Kak. Oke, nah ini menarik banget. Thank you Gloria. Terakhir tipsnya adalah uh, sering cek email dan juga sosial medianya Yayasan Kokalbi, karena beneran terjadi ya teman-teman, karena kita kan mau informasinya memang utama itu dari website, dari sosial media kami, dan juga langsung kita email gitu, apalagi untuk link-link atau tautan-tautan untuk ngerjain tugasnya, ngerjain ujiannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi apply beasiswa, memang harus cek terus notifikasinya gitu ya. Jadinya biar teman-teman tuh bisa mengikuti semua seleksinya. Karena banyak banget loh Amanda, Shalom dan juga Gloria yang udah lewat 3 hari atau ada yang lewat sebulan baru kayak, Kak, mohon maaf baru buka email gitu kan. Ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf banget udah lewat gitu. Karena kita memang hanya dapat melakukan ujian-ujian atau seleksi itu pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah kalau gitu sekarang kita balik ke Shalom. Hai Shalom, boleh nggak Halo. Shalom cerita dikit pengalamannya gitu? Mungkin karena tadi pendaftaran udah diceritain lebih ke hitam putih. Kalau waktu itu Shalom untuk penulisan esai ngerjain akademiknya gimana pengalamannya? Ya, jadi kalau untuk mengerjakan esai, karena Salom sendiri kan suka nulis kan, Hmm. jadi
mengerjakan esai itu Salom, menurut Salom itu yang paling gampang sih, karena Salom kayak bercerita aja tentang apa yang pernah Salom alami, terus gimana sih cara Salom, untuk yang bagian kekurangan ya, bagaimana cara Salom mengatasinya, dan menceritakan juga intinya semua itu. Kalau untuk Salom di bagian esai, Salom lebih ke arah bercerita aja sih, lebih ke sharing gitu Kak. Oke. Jadi ada ini nggak, ada tips mungkin buat teman-teman pada saat melakukan penulisan esai? Oh ya, buat teman-teman yang ada untuk ngikutin penulisan esai itu, menurut saya tulis dulu di Word. Kenapa? Karena di situ ada minimal penulisan katanya, yaitu 250 kata. Terus menurut saya nih yang paling penting adalah ketika teman-teman nulis itu jangan hanya berfokus pada apa yang saya punya, tapi teman-teman lebih bagiin pengalamannya teman-teman, apa yang teman-teman sudah lalui, supaya itu juga bisa menjadi poin plus bagi teman-teman juga. Nah, kemudian menurut saya teman-teman tulisnya harus yakin, jangan sedikit-sedikit nulis di review, sedikit-sedikit nulis di review aja, karena waktu yang diberikan juga nggak banyak kan, dan ada 250 kata yang teman-teman harus kejar. Jadi setelah teman-teman review sebentar, Halo, Shalom. kemudian langsung dikirim. Nah, teman saya pribadi yang dia memang ada ikut Bestari juga, dia anak yang keren banget. Oke, iya pokoknya tadi penting banget untuk mindful teman-teman sama waktu ya. Jadi memang harus karena penulisan esai itu waktu pas batch pertama itu kan durasinya 1 jam gitu kan, 1 jam setengah, aku sampai lupa. Itu jadinya teman-teman harus mindful aja sama waktu gitu. Tetap mengerjakan gitu, terus habis itu juga dikirim sebelum waktu batas akhir gitu. Tapi cukup sih ya, karena Manda, Gloria, dan juga Shalom buktinya lolos gitu kan. Tapi memang benar tadi udah disebutin kayak bercerita, tapi yang yakin dan jujur gitu. Nanti itu kelihatan sih gitu. Soalnya kita bisa langsung baca di sistem kita. Ini dari pengalaman aku baca semua esai teman-teman bahwa kelihatan gitu, karena ada yang copy paste itu ada banyak lah, kayak 5-7 orang yang kalau pas lagi ini, loh ini kok sama persis gitu. Terus habis itu ternyata mereka sama persis titiknya semuanya, dan itu copy paste banget. Nah jadi teman-teman mohon bisa tetap mengeluarkan tadi yang aku bilang, bahwa tujuan dari esai sebenarnya melihat pola pikir teman-teman gitu, cara teman-teman menuliskan situ, kita jadinya bisa kenal teman-teman gitu, dan juga lebih pengen lihat sih teman-teman potensi dirinya tuh seperti apa kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya Shalom masih di situ, halo, suaranya hilang. Oke, ya udah. Kalau dari pengalamannya Gloria sama Manda dan juga Shalom, itu apa yang paling berkesan sih so far dari program Bestari? Boleh cerita dulu, Gloria? Boleh nggak? Kan soalnya kita udah masuk ke bulan kedua ya, maksudnya dari pendaftaran, terus habis itu kita udah 2 kali pertemuan online juga ya untuk program kapasitas penambahan kapasitasnya juga. Kesan-kesannya gimana sih, Gloria? Kalau dari aku sih kesannya luar biasa banget sih Kak. Apalagi kalau program WUS itu keren banget sih Kak. Apalagi pemateri-pematerinya juga bagus-bagus semua Kak.
yang sangat-sangat bermanfaat sebenarnya buat saya sebagai mahasiswa baru. Kayak misalnya ada workshop untuk mengetahui visi misi kita selama berkuliah itu seperti bagaimana, kemudian juga tips selama menjadi mahasiswa seperti bagaimana, kayak menurut aku sih itu penting banget sih Kak. Kemudian apa ya Kak? Mungkin itu aja sih Kak. Dan gimana maksudnya dengan apa bantuan maksudnya kan beasiswa ini tadi sempat aku misalnya udah dijelaskan ada capacity building juga, jadi teman-teman tidak hanya bantuan finansial ya di yayasan di program Bestari ini, tapi juga ada program capacity buildingnya. Kalau dari bantuan finansialnya tuh kayak gimana sih, Gloria boleh cerita nggak? Kalau dari bantuan finansial sangat membantu ya Kak, apalagi pembayaran UKT. Soalnya UKT yang saya dapat ternyata tuh kayak besar banget sih Kak. Jadi kalau dari beasiswa besar ini sangat membantu, sangat meringankan beban orang tua. Jadi aku hanya fokus sama kuliah aja gitu Kak. Jadi nggak perlu pikir tentang UKT lagi, pembayarannya bagaimana. Terus proses buat pencairannya juga sebenarnya mudah-mudah banget sih Kak. Dari pencairannya. Oke, jadi nanti apa ya kita cover untuk UKT, terus juga uang gedung, uang pertama lah namanya SPI ya biasanya ya namanya. Jadi teman-teman tadi yang Gloria bilang, jadi Gloria bisa lebih fokus untuk tinggal belajar ya Gloria ya. Nah, boleh kasih tahu nggak ke teman-teman kira-kira maksudnya apa sih setelah itu berarti nanti Gloria berarti semester ini kan harus mempertahankan nilai IP ya. Mudah-mudahan IP-nya juga IP semesternya bagus ya Gloria ya, dan juga Manda. Dan itu sebenarnya normal ya teman-teman, kayak di beasiswa pendidikan lainnya untuk beberapa kan ada permintaan untuk mempertahankan nilai IP-nya gitu. Nah kalau misalnya makasih Gloria, kalau Manda sendiri kesannya gimana so far di program Bestari? Oke Kak, terima kasih. Nah, tentu selama Manda menerima manfaat dari Bestari ini tentu banyak manfaat. Nah, salah satunya benar kata Gloria tadi, ada capacity building, di mana di materi pertama kita sekalian orientasi kemarin kan ada penugasan, kemudian itu penugasannya ada review dari capacity building itu, di mana kita menentukan target nih dalam beberapa tahun ke depan gitu kan. Itu yang cukup berkesan kepada. Jadi dengan adanya materi pertama kemarin dari capacity building itu, Manda jadi mikir 5 tahun ke depan di setiap tahunnya Manda harus apa pencapaian, apa target yang harus Manda capai untuk diri Manda sendiri, juga kemudian untuk Bestari sebagai pemberi manfaat kepada Manda gitu kan Kak. Kemudian sebenarnya karena Manda jurusan psikologi kali ya, jadi untuk capacity building pertama kemarin juga capacity building kedua itu sebenarnya berkesinambungan dengan pembelajaran yang kita terima di 1 tahun terakhir ini. Nah itu antara lain ya mengenal diri sendiri, manajemen waktu, kemudian untuk yang kedua kemarin kan masalah batasan diri. Nah itu emang sangat penting banget nih untuk kita, terutama perempuan-perempuan, di mana kita harus tahu batasan-batasan diri, kemudian sih hak dan kewajiban kita atas diri sendiri juga kepada lingkungan sekitar kita, sehingga memang itu building diri kita, emang meningkatkan diri kita sendiri, sehingga tentunya dengan menerima manfaat dari Bestari ini enggak cuma pendidikan formal kita di perkuliahan aja yang terbantu, tapi untuk diri sendiri itu juga lebih baik, sehingga potensi diri kita lebih keluar gitu dengan adanya capacity building ini. Terima kasih Kak. Oke, nah kalau misalnya dari waktu itu pas lagi proses administrasi untuk keuangan kayak gitu-gitu, setelah menjadi sah dinyatakan penerima beasiswa tuh seperti apa sih? Kalau boleh cerita, Manda? Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk administratif setelah dinyatakan lulus sebagai penerima manfaat, waktu itu tentu yang pertama kita rasakan adalah senang Kak. Nah, setelahnya kita kan ngurus surat aktif, terus sempat kemana ya ngurus surat aktif, karena kan
anggapannya setahun ini ngapain gitu di kampus kan, karena belum pernah gitu. Nah dari situ lebih mengenal kampus juga sih sebenarnya. Kemudian uh, untuk pengisian berkas administratif juga sebenarnya nggak ribet-ribet banget kok teman-teman. Itu sangat sudah menurut Manda sangat ringkas, sangat membantu kita dan sangat memudahkan karena online juga. Kemudian berkas yang diminta nggak terlalu banyak dan itu sangat membantu. Kemudian ya gitu sih Kak, aman-aman aja selalu. Aman ya. Jadi teman-teman semua hampir sama kayak batch pertama. Di batch kedua ini yang kita akan buka di bulan Oktober. Jadi ditunggu aja di sosial media kita dan di website untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, di situ kita sama untuk bantuan untuk manfaat yang didapatkan oleh penerima program Bestari ya teman-teman. Jadi selain capacity building yang akan di teman-teman dapat kan selama menjadi penerima program Bestari gitu kan sampai lulus gitu kan, itu teman-teman bisa mendapatkan bantuan finansial juga dengan maksimum 10 juta per semesternya gitu. Nanti persyaratan detailnya bisa teman-teman baca lebih jelas nanti di buku panduan ya, yang akan kita unggah untuk yang batch kedua gitu di bulan Oktober ini. Jadi nanti teman-teman semua bisa ngecek ya untuk tadi penjelasan-penjelasan yang udah sempat dikasih sedikit infonya dari Mandat sama Gloria dan juga Shalom gitu. Senang banget mungkin di sini ada mungkin karena kita udah hampir di penghujung acara, boleh nggak sih Gloria dan Mandat bisa kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang pengen coba program Bestari? Ya, nanti juga ada beberapa pastinya kita di program Bestari batch kedua ini juga ada beberapa perubahan gitu apa namanya dari persyaratan. Tapi ini untuk agar kita bisa outreach gitu lebih banyak lagi penerima manfaat. Jadi nanti teman-teman tinggal cek aja ya di buku panduan kita yang baru kita akan upload di Oktober gitu. Nah, boleh dong kasih pesan-pesan nih, mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman, apalagi yang baru kelas 3 nih mungkin tahun ini ada nggak ya, maksudnya masih di SMA gitu mau kuliah gitu kan. Boleh dong mungkin Gloria dulu. Oke, makasih Kak. Jadi kalau dari aku sih untuk teman-teman jangan takut mencoba sih Kak. Soalnya kan kalau beberapa orang ngerasa kalau menjadi penerima beasiswa tuh kayak harus kayak pintar banget gitu Kak, kayak harus punya banyak prestasi. Kalau menurut aku sih nggak harus sih Kak, harus lebih mengenal diri sendiri, harus lebih memantapkan tujuan gitu Kak. Jadi teman-teman kalau misalnya kelas 3, kelas 12 yang mau melanjutkan perkuliahan, misalnya mau kuliah di luar daerah, jangan takut mencoba, jangan takut mencoba untuk mendapatkan beasiswa, untuk mencari-cari beasiswa, jangan takut untuk apply karena siapa tahu kayak misalnya aku nih Kak, aku kan baru pertama kali daftar beasiswa, siapa tahu kalian juga langsung dapat beasiswanya gitu. Kalau dari aku sih gitu Kak. Oke, jadi teman-teman dicoba aja, jangan takut ya kan. Terus juga teman-teman nggak hanya masalah nilai sebenarnya yang dilihat dari program Bestari. Jadi teman-teman di sini yang punya pencapaian non akademik pun kita bisa lihat, asalkan teman-teman bisa kasih tahu ke kita gitu, karena nanti di pendaftaran bakal ada pertanyaannya gitu. Terus habis itu juga teman-teman kalau kita sih pengennya teman-teman juga aktif gitu, bersosialisasi yang bisa dilihat dari aktif organisasi di luar dari kuliah atau sekolah gitu, di masyarakat kemasyarakatan juga gitu. Oke, thank you Gloria. Nah, kalau Manda sendiri ada pesan-pesan nggak? Oke Kak, terima kasih. Nah untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Bestari ini, pertama, sering-sering cek media sosial dari Yayasan Kokalbe, juga websitenya yayasankokalbe.com gitu kan. Nah, tolong dicek teman-teman. Mungkin untuk yang masih kelas 12 mungkin kan, karena nggak bisa daftar dulu ini misalnya. Nah,
bikin reminder, entah itu di alarm, entah itu di kalender. Reminder untuk apa? Karena kan beraktivitas nih tunggu tanggal tersebut. Tiba-tiba nanti tiba tanggalnya kita lupa. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dan melewatkan kesempatan emas ini, oke? Jadi bikinlah teman-teman, kalau misalnya tahun depan mungkin akan ada lagi di sekitar bulan 5 teman-teman. Bulan 5, kemudian kalau ada batch 2-nya nanti kan di bulan 10, siapa tahu kan depan ada batch 2 lagi, kita nggak tahu. Nah, kemudian ya, yang paling penting teman-teman, kalau kata Gloria tadi itu teman-teman yang yakin, Manda mau nambahin, jangan mager. Karena beberapa orang si beasiswa itu kadang jiper duluan lihat syarat-syarat untuk ngisi form beasiswa gitu. Jangan mager teman-teman. Isi aja apa yang diminta. Pertanyaan, isi aja semampu kalian. Terus berkas-berkasnya siapin dulu, jadi enggak bakal keteteran, enggak bakal nanti deh ininya belum ada gitu. Enggak, jangan sampai itu terjadi dan melewatkan kesempatan yang hadir di depan mata. Karena kita enggak tahu kesempatan bakal tiba kapan lagi gitu kan. Jadi jangan sampai lewat. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap yakin. Yang penting yakin, utamakan prinsip yang penting yakin. Oke, terima kasih Kak. Oke, senang banget nih. Jadi teman-teman benar, pokoknya kelihatan banget kalau teman-teman serius apply, itu kelihatan banget di formulir ya, di cara jawabannya teman-teman dan lain sebagainya. Jadi tadi udah ditambahin jangan mager, oke, buat ngisinya. Nah, Shalom, ada Shalom nggak di sini? Halo. 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 Oh, oke, Shalom punya nggak pesan-pesan buat teman-teman semua di sini yang ingin apply daftar Bestari? Pesan Salom buat teman-teman, pertama, buku panduannya harus dibaca benar-benar, harus dipahami isinya supaya teman-teman bisa isi dari pendaftaran sampai tahap seleksi terakhir. Kemudian yang kedua, lakukan yang terbaik. Betul tadi kata teman-teman yang tadi, Manda dan juga Gloria, jangan mager ya, itu benar banget. Mau cari informasi. Dan yang ketiga, menurut saya paling penting adalah teman-teman harus berdoa semuanya ke Tuhan, karena Oke, bener banget. Jadi teman-teman usahanya udah ada, jangan lupa berdoanya juga gitu kan. Karena kan kalau misal usaha doang tanpa doa, ya kan itu berarti sombong. Tapi kalau misalnya doa aja nggak ada usahanya, kan sia-sia juga gitu ya teman-teman semua. Makasih banyak loh Shalom. Itu penting banget sih yang terakhir. Mungkin di sini sampai aku juga kelupaan untuk ngingetin teman-teman semua di sini. Nah, udah nggak kerasa, kita udah sejam ngobrol-ngobrol, dan ini bakal seru banget karena nanti juga kita akan ada seri-seri sosialisasi program Bestari lainnya, gitu kan, tidak hanya di IG Live, tapi di kesempatan lain, di webinar juga, jadi teman-teman bisa nungguin informasinya di sosial media kita, gitu. Nah, jangan lupa lagi buat teman-teman, di Oktober ini kita akan buka pendaftaran Bestari 2023, tahun 2023 untuk batch kedua, ya. Ditunggu informasi selanjutnya ya teman-teman, bisa dilihat di website kita www.yayasankokalbe.org dan juga sosial media kita. Nah, aku ingin banyak-banyak terima kasih ke Manda, ke Gloria, dan juga Shalom yang udah ngeluangin waktu Sabtu siangnya ini. Ini lagi pada habis kuliah atau gimana nih? Habis kuliah? Lagi kuliah, lagi kosong? Kebetulan waktu tadi habis kuliah sih Kak. Oh, oke. Nah, habis kuliah gitu kan. Jadi terima kasih banyak udah ngeluangin waktu dan berbagi
cerita sama kita semua hari ini. Semoga sharing-sharingnya teman-teman semua hari ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan juga yang nanti akan nonton gitu kan. Dan yuk kita sama-sama belajar, berdaya dan juga berbagi bersama. Sampai ketemu lagi di Ngoceh episode selanjutnya. Makasih banyak ya Manda, Gloria, Shalom. Dadah. Semangat. Semangat.